Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham tokoh di bidang zuhud, pemimpin di bidang wara'ah, contoh tiada duanya dalam sikap berpaling dari dunia dan menghadap ke akhirat. Ibrahim bin Adham dengan segala kehidupannya secara umum maupun khusus termasuk salah satu tokoh tabi'in di bidang ilmu, keutamaan dan jejak peninggalan. Ia adalah gunung menjulang tinggi yang lebih tinggi di atas semua omong kosong dan kebatilan. Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ibrahim adalah anak seorang saudagar kaya dan banyak harta. Hidup layaknya para raja dan sultan dalam kemewahan. Ibrahim sejak kecil sudah mendapat didikan dari tangan sejumlah tokoh ulama, sehingga ia menguasai bahasa Arab, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan menelaah berbagai disiplin ilmu. Ibrahim muda gemar mengolah tanah. Kecenderungan ini tampak di sela ladang dan perkebunan yang dimiliki sang ayah. Kecenderungan ini mendatangkan rezeki melimpah dan harta halal bagi keluarga. Ibrahim muda juga gemar berkuda. Ia bisa berkeliling di sekitar tanah yang luas terbentang dengan kudanya. Sesekali ia berhenti di tempat para petani dan pekerja perkebunan, mengawasi mereka, membalas kerja keras mereka dengan tutur kata lembut dan kata manis, serta memberi uang beberapa dirham kepada pekerja-pekerja yang giat sebagai dorongan bagi mereka, lalu mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Pada suatu hari, saat sedang berkeliling, ia melihat seekor serigala dari kejauhan. Dalam dirinya muncul keinginan untuk berburu. Ia sendiri adalah seorang pemburu yang mahir dan pandai. Kemudian ia menghentak perut kuda dengan kakinya dan menjulurkan tali kekang kuda hingga kuda berlari bak angin ke arah serigala itu. Tiba-tiba Ibrahim menarik tali kekang kuda dan berhenti memburu serigala itu. Ia berhenti karena mendengar suara yang keluar dari bagian depan dan belakang pelana yang memanggil-manggilnya. Bukan untuk ini engkau diciptakan dan diperintahkan. Sumber lain menyatakan bahwa Ibrahim bin Adham mendengar suara firman Allah Azza wa Jalla. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Akhirnya Ibrahim bin Adham menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani selama ini hanya mainan dan sia-sia belaka. Padahal ia seharusnya beralih ke kehidupan yang serius dan yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Akhirnya Ibrahim bin Adham membelokkan tali kekang kuda untuk kembali, dan ia berkata kepada dirinya, "Engkau sudah selesai. Telah datang kepadaku peringatan dari Rabb seluruh alam." Peristiwa ini menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan Ibrahim bin Adham dan revolusi kesadaran yang menjanjikan dalam dirinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu Ibrahim bin Adham pulang ke keluarganya. Ibrahim bin Adham meninggalkan kudanya lalu pergi menghampiri salah seorang pengembala ayahnya. Kemudian ia mengambil jubah dan pakaian dari pengembala tersebut. Setelah itu Ibrahim bin Adham berikan pakaian yang ia kenakan kepada pengembala. Kemudian Ibrahim bin Adham pergi ke Irak. Antara Balkh dan Irak terbentang waktu tempuh yang lama dan jarak yang sangat jauh. Terpaut ratusan farsakh dan mil. Jarak yang sedemikian jauh itu ditempuh Ibrahim dengan berjalan kaki. Ia makan dan memenuhi kebutuhan hidup dari hasil keringat sendiri. Ia juga menawarkan jasanya demi beberapa dirham. Melalui cara berjalannya dengan mengenakan pakaian yang lusuh dan usang, mendaki gunung, menuruni lembah dan perbukitan, berselimut langit dan berhamparan tanah, ia tampak seperti orang yang tidak waras dan kebingungan. Ibrahim bin Adham lari membawa agamanya dari satu tempat tinggi ke tempat tinggi lainnya.
dari satu gunung ke gunung lainnya. Siapapun yang melihatnya pasti berkata, dia adalah orang gila. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ia pun sampai di Baghdad dan berada di area kota nan luas yang dipenuhi banyak penduduk dari berbagai ras, banyak bangunan-bangunan unik, dan dipenuhi berbagai keindahan hidup. Ini terjadi pada masa emas kelapangan hidup, kegemilangan, ilmu, dan berbagai disiplin. Namun Ibrahim bin Adham merasa tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Ibrahim bin Adham bekerja di sana selama beberapa hari, tapi ia tidak mendapatkan penghasilan yang benar-benar halal. Akhirnya Ibrahim bertanya kepada seorang syekh. Lalu syekh tersebut menunjukkan Ibrahim bin Adham untuk pergi ke negeri Syam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ibrahim bin Adham meninggalkan Baghdad menuju Tarsus. Setelah tiba di sana, kota tersebut merupakan salah satu pertahanan penting di negeri Syam. Di sana ia menemukan kesempatan kerja di pertanian dan perkebunan. Ia bekerja pengawas perkebunan dan pengetaman. Ia merasa senang dengan pekerjaan ini. Merasa setiap suap makanan yang ia masukkan ke dalam mulutnya berasal dari hasil keringat sendiri. Dan ia memakan makanan yang lezat dan menggugah selera. Pada suatu hari, pemilik ladang datang. Ia tidak tega melihat kondisi Ibrahim bin Adham, melihat penampilan dan kesederhanaan hidup Ibrahim bin Adham. Si pemilik ladang datang dengan membawa jubah baru, lalu berkata, "Wahai Ibrahim bin Adham, aku tahu engkau rela menerima kondisi yang engkau jalani dan menerima hidup apa adanya. Namun aku mengkhawatirkan suhu dingin di tempat kami. Jubahmu yang sudah usang itu tentu tidak bisa melindungimu dari suhu dingin. Aku harap engkau mau menerima jubah ini sebagai hadiah dariku." Lalu Ibrahim berkata, "Kalau engkau kaya, aku menerimanya. Namun kalau engkau miskin, aku menolaknya. Apapun itu, aku tetap berterima kasih kepadamu." Si pemilik ladang berkata, "Alhamdulillah, aku kaya seperti yang engkau lihat." Lalu Ibrahim bertanya kepadanya, "Aku tahu engkau punya 2 ladang. Apakah engkau ingin punya 4 ladang?" Si pemilik ladang menjawab, "Mengapa tidak? Bahkan aku menginginkan lebih dari itu selama aku terus berusaha dan mendapatkan penghasilan dari jalan halal." Lantas Ibrahim berkata kepadanya, "Engkau tidak kaya, tapi miskin, karena engkau tidak menerima dan tidak qanaah. Engkau menginginkan yang lebih." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah lama menetap di negeri Syam, Ibrahim bin Adham berangkat menuju Beirut, tempat tinggal kawannya yaitu Imam Al-Auza'i. Kemudian Ibrahim berkunjung ke tempatnya. Al-Auza'i menyambut kedatangannya dengan gembira dan menjamunya. Bukan hanya itu, Al-Auza'i juga membuatkan walimah untuknya dan mengundang banyak orang untuk makanan. Namun Ibrahim bin Adham tidak mau makan, hingga Al-Auza'i kaget dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak makan?" Ibrahim menjawab, "Karena engkau tidak makan." Ibrahim bermaksud membalas kebaikan Al-Auza'i. Ia pun membuat walimah dengan menu berbagai macam ikan yang lezat. Ketika Imam Al-Auza'i datang ke rumah Ibrahim dan keduanya duduk di depan hidangan makanan, Al-Auza'i melihat berbagai macam makanan. Ia pun berkata kepada kawannya, "Wahai Ibrahim, apa engkau tidak takut ini termasuk berlebihan?" Ibrahim berkata kepadanya, "Sekali-kali tidak. Berlebihan itu hanya ada dalam kemaksiatan kepada Allah. Adapun harta yang diinfakkan seseorang untuk saudara-saudaranya, itu bahagian dari agama." Seperti halnya di kota-kota lainnya, Ibrahim bin Adham menawarkan jasanya di Beirut untuk para pemilik tanah dan mendapatkan makanan dari hasil keringatnya sendiri. Pada saat panen, ia mendapatkan upah hingga 20 dinar. Kemudian ia pergi ke tukang bekam untuk mencukur dan membekam kepalanya. Ketika tukang bekam melihat kedatangan Ibrahim, ia tidak mempedulikan Ibrahim dan justru sibuk melayani pelanggan-pelanggan lainnya. Kemudian setelah tukang bekam selesai melayani mereka, ia berkata kepada Ibrahim, "Apa yang engkau inginkan?" Ibrahim bin Adham menjawab, "Cukurlah rambutku dan bekamlah aku."
Si tukang bekam melakukan pekerjaannya dengan merasa risih dan mengeluh bau pakaian dan badan Ibrahim. Setelah selesai mencukur dan membekam, ia memberikan tukang bekam 20 dinar. Tukang bekam heran dan berkata, "Ini terlalu banyak, cukup 1 dirham saja." Ibrahim berkata, "Aku hanya ingin memberimu satu pelajaran. Jangan pernah lagi menghina orang miskin." Kemudian ia meninggalkan tukang bekam itu dan pergi. Pada suatu hari, Imam Al-Auza'i datang menemui Ibrahim bin Adham di tempatnya bekerja di ladang. Ia heran dengan apa yang ia lihat. Ia melihat Ibrahim memanggul ikatan kayu bakar yang ia pindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Setahu Imam Al-Auza'i, pekerjaan Ibrahim adalah membajak sawah, menyirami tanaman, dan memetik buah-buahan. Imam Al-Auza'i sedih melihatnya dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Ishaq, biarkan para pekerja saja yang melakukan pekerjaan ini. Tidak perlu engkau melelahkan dan menghinakan dirimu." Ibrahim berkata, "Diamlah wahai Abu Ammar, telah sampai riwayat kepadaku bahwa ketika seseorang berada di tempat yang menghinakan saat mencari rezeki halal, surga wajib baginya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Beirut, Ibrahim bin Adham pindah ke Baitul Maqdis. Ia bergabung bersama kafilah yang tengah berangkat menuju ke sana. Di tengah jalan di antara pegunungan, lembah dan hutan, kafilah dihadang singa sehingga kafilah berhenti. Mereka dicekam rasa takut, berkeluh kesah dan bingung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ibrahim bin Adham menghampiri singa tersebut hingga berdiri hanya beberapa langkah darinya. Lalu Ibrahim bin Adham berkata kepada singa, "Jika memang engkau diperintahkan sesuatu terkait kami, silakan engkau laksanakan perintah itu. Namun, jika tidak ada keperluan apa-apa, maka kembalilah ke tempatmu semula." Singa itu lantas pergi dengan mengibas-ibaskan ekornya ke tanah. Setelah itu Ibrahim bin Adham berkata kepada kafilah yang berangkat dengannya, "Berdoalah kepada Rabb kalian. Ucapkanlah, 'Ya Allah, jagalah kami dengan matamu yang tidak tidur. Lindungilah kami dengan perlindunganmu yang tidak terkalahkan. Rahmatilah kami dengan kuasamu terhadap kami. Dan janganlah sampai kami binasa. Engkau adalah harapan kami, ya Allah ya Rabbal Alamin." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah Ibrahim menetap di Baitul Maqdis untuk sementara waktu, ia pergi meninggalkan kota tersebut untuk berkelana di negeri-negeri Allah. Saat mendaki Tiberias, ia dihadang sekelompok pasukan lalu dikepung. Mereka merasa aneh terhadap pakaian yang dikenakan Ibrahim bin Adham. Kemudian komandan pasukan bertanya kepadanya, "Apakah engkau seorang budak?" Ibrahim bin Adham menjawab, "Iya." Komandan itu bertanya lagi, "Hamba yang melarikan diri?" Ibrahim menjawab, "Iya." Kemudian mereka mengikat Ibrahim dengan rantai, lalu membawanya ke Tiberias dan menjebloskannya ke dalam penjara. Sejumlah sahabat Ibrahim bin Adham yang ada di Baitul Maqdis mendengar kabar tentangnya. Lalu mereka datang menemui penguasa Tiberias dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau memenjarakan Ibrahim bin Adham?" Penguasa Tiberias menjawab, "Aku tidak memenjarakannya." Mereka berkata, "Ya, ia berada di penjaramu." Kemudian penguasa Tiberias memanggil Ibrahim dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berada di penjara?" Ia menjawab, "Tanyakan saja kepada prajuritmu dan komandannya." Kemudian penguasa Tiberias memanggil komandan pasukan yang menangkap Ibrahim bin Adham, lalu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau memenjarakan orang itu?" Komandan pasukan menjawab, "Kami bertanya kepadanya, 'Apakah engkau seorang budak?' Ia menjawab, 'Ya.' Setelah itu kami bertanya, 'Apakah engkau hamba yang melarikan diri?' Ia menjawab, 'Iya.' Akhirnya kami menangkap dan menjebloskannya ke dalam penjara." Ibrahim bin Adham berkata, "Iya, aku memang adalah hamba Allah, dan aku melarikan diri dari dosa-dosaku, wahai Tuanku." Penguasa Tiberias mengetahui arti dan maksud kata-kata Ibrahim bin Adham. Akhirnya ia meminta maaf kepada Ibrahim, mempersilahkan ia pergi, dan memintanya tidak marah dengan memberinya sejumlah uang. Namun Ibrahim menolaknya sembari mengucapkan terima kasih. Kemudian ia pergi meninggalkan Tiberias dan berpamitan kepada sahabat-sahabatnya yang datang dari Baitul Maqdis untuk membebaskannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Ibrahim bin Adham berangkat menuju Kufah. Sebelum tiba di sana, ketenaran dan namanya sudah lebih dulu sampai di sana, sehingga ia disambut baik oleh penduduknya. Mereka menempatkan Ibrahim bin Adham di tempat yang tinggi di dalam jiwa mereka. Mereka mengelilingi Ibrahim dengan memberikan sambutan dan penghormatan. Pada ketika Ibrahim bin Adham menghadiri satu majelis ilmu dan nasihat, mereka semua diam seakan di kepala mereka ada burung, karena memuliakan Ibrahim lantaran segan kepadanya. Ia lebih sering meluangkan waktu bersama Sufyan As-Tsauri untuk mengobrol pada malam hari, dan bahkan sampai fajar tiba pada malam yang dingin. Sufyan tidak banyak bicara bersamanya karena takut salah bicara. Mengingat Ibrahim hanya berkata dengan bahasa fasih, Ibrahim bin Adham sangat menguasai betul bidang yang satu ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada suatu ketika, tatkala ia bersama beberapa sahabat dan rekannya di pasar, seseorang di antara mereka melihat seseorang yang tengah berdiri di depan pintu sebuah kedai. Kemudian ia berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Tuan, lihatlah lelaki itu. Dialah yang pernah berkelahi dengan pamanmu, dan sekarang Allah mendatangkannya kepadamu agar engkau bisa membalas dendam kepadanya." Lantas Ibrahim bin Adham menghampiri lelaki tersebut, mengucapkan salam kepadanya, dan menyerahkan uang kepada si penjual untuk barang yang dibeli lelaki itu sebagai hadiah darinya. Kemudian Ibrahim memperkenalkan diri kepada orang itu, lalu berkata kepada kawan-kawan yang ada di sekelilingnya, "Telah sampai riwayat kepadaku bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat yakin sebelum musuhnya merasa aman padanya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahwa suatu ketika Ibrahim bin Adham naik kapal mengarungi lautan. Lalu ia terombang-ambing oleh gelombang besar yang datang dari segala penjuru, dan angin kencang menghempaskan layar. Kemudian Ibrahim bin Adham melilitkan baju ke kepala, lalu berbaring. Para penumpang dan nahkoda gaduh dan berdoa. Nahkoda kapal datang menghampirinya, membangunkannya, dan berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak melihat kesulitan yang sedang kita hadapi ini? Sepertinya engkau tidak peduli." Ibrahim bin Adham berkata, "Ini bukan kesulitan. Kesulitan itu adalah rasa memerlukan kepada sesama manusia." Setelah itu Ibrahim membentangkan kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, engkau telah memperlihatkan kepada kami kuasa-Mu, maka perlihatkanlah kepada kami ampunan-Mu." Seketika itu lautan berubah menjadi seperti gelas minyak, angin mereda, gelombang juga tenang, dan rasa takut seluruh penumpang kapal hilang. Allah memperkenankan doa hambanya yang saleh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menurut riwayat yang mahfuz, Ibrahim bin Adham wafat pada tahun 162 Hijriah. Salah satu sumber menyebutkan bahwa penyebab wafatnya adalah ia mengalami diari akut pada malam ketika ia wafat, hingga ia bolak-balik ke WC sebanyak 20 kali. Setiap kali itu pula ia selalu memperbarui wudhunya. Ia biasa menunggu perbatasan bersama pasukan Islam di salah satu kepulauan negeri-negeri Romawi. Ketika kematian datang menghampirinya, ia berkata kepada orang-orang sekitarnya, "Pasangkan tali di busur panahku." Kemudian mereka memasangkan tali di busur panahnya dan memegangnya. Ia wafat dalam keadaan memegang busur panah hendak memanah musuh. Semoga Allah merahmatinya dan memuliakan tempat kembalinya. Semoga pula Allah menempatkannya di surga Firdaus tertinggi bersama para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Dan semoga pula Allah menempatkan kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.